Film diawali pada tahun 1943. Sekelompok tentara Jepang menyerang sebuah rumah yang dihuni oleh orang-orang Belanda. Si pemilik rumah yaitu Ipana berusaha melindungi orang-orang pribumi yang bekerja di rumahnya, hingga pada akhirnya ia pun tertangkap. Ipana memohon kepada tentara itu untuk tidak membunuhnya, dan saat ia akan dibunuh, Samsul selaku teman Ipana mencoba menyelamatkan sahabatnya itu. Lalu scene beralih ke tahun 1993. Setelah kematian kedua orang tuanya, Ambar dan adiknya Dika memutuskan untuk pergi ke panti jompo milik sahabat ibu mereka. Di dalam perjalanannya, Ambar melihat sesuatu yang tak kasat mata yang ikut dalam bus yang mereka tumpangi. Setibanya di panti jompo, Ambar disambut oleh Agus dan Ibu Wati selaku yang punya panti. Bu Wati pun menyuruh Agus untuk mengantar Ambar dan Dika ke kamar yang sudah disiapkan. Kemudian mereka diperkenalkan dengan penghuni panti tersebut. Ada Nenek Ani, Oma Ida, dan Kakek Parid. Di sana juga ada seorang suster yang merawat mereka, yaitu Suster Rina dan juga si Agus. Oh iya, si Ambar ini memiliki masalah penglihatan. Dan kenapa pantinya sepi? Karena yang lain sudah dijemput keluarganya. Sebab ceritanya tepat pada esok hari adalah hari Lebaran. Jadi saat sekarang ini sedang bulan puasa. Lalu Bu Wina pamit pergi dan ia meminta maaf karena tahun ini tidak bisa menemani penghuni panti Lebaran bersama. Dan tak berselang lama, cucu Oma Ida yaitu Arthur datang menjenguk neneknya. Selain itu, ia juga memutuskan untuk ikut merayakan Lebaran di panti bersama mereka. Sambil ngabuburit, Ambar membantu Agus mengisi cangkang ketupat dengan beras. Agus dan Ambar terlihat sangat akrab dan itu membuat Rina menjadi cemburu. Ditambah lagi, Agus megang-megang tangan Ambar dikala ia sedang memberitahukan cara menggunakan interkom. Di sisi lain, Dika dan Kakek Parid sedang bermain lempar piring. Tanpa disengaja, frisbee-nya masuk ke dalam rumah kosong yang ada di sebelah panti. Secara bersamaan, hujan pun turun dan Dika memaksa ingin mengambil frisbee-nya. Lalu Arthur menemani Dika untuk mengambil frisbee itu. Ambar yang khawatir kepada Dika, ia pun menyusulnya. Menurut Arthur, rumah ini tidak pernah dibuka oleh Ibu Wati. Dan di saat mereka sedang melihat-lihat isi rumahnya, tiba-tiba Ambar terperosok jatuh ke ruangan bawah tanah. Arthur dan Dika langsung menghampiri Ambar. Untungnya Ambar tidak kenapa-napa. Bukannya pergi dari sana, mereka malah melanjutkan menyusuri ruangan itu. Dan di salah satu sudut ruangan itu terdapat sebuah patung tanpa kepala. Lalu Agus datang menyusul mereka. Agus juga baru tahu kalau rumah ini ada ruangan bawah tanahnya. Kemudian Arthur menunjukkan sebuah peti kepada Agus yang ia rasa mungkin di dalam peti itu ada emasnya. Agus dan Arthur memutuskan untuk membawa petinya ke rumah. Arthur juga sempat bercanda kepada Ambar apakah patung itu mau dibawa juga. Singkatnya mereka telah selesai berbuka puasa. Setelah petinya dibuka, isinya terdapat kaset piringan hitam, buku, dan beberapa barang lainnya. Nenek Ani sempat menegur mereka untuk tidak membawa barang orang lain, apalagi barang itu milik orang-orang dulu. Katanya sih pamali dan takutnya ada apa-apanya. Oma Ida dan Nenek Ani malah bertengkar untuk hal ini. Lalu Arthur memutar piringan hitamnya. Kemudian Arthur dan omanya menari diikuti oleh yang lainnya. Tiba-tiba saja listrik di rumah itu menjadi padam. Mungkin ada pemadaman bergilir. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di kamarnya masing-masing. Di saat Dika akan tidur, ia memberitahukan Ambar kalau di belakang panti ada sumur yang menurutnya menakutkan. Ia pun bertanya kepada kakaknya, apakah Ambar melihat hal-hal aneh di rumah ini? Dan Ambar rasa tidak. Selain itu, menurut Dika, lagu yang tadi diputar terdengar menyeramkan baginya. Di sisi lain, Rina masih memasak untuk menyiapkan hidangan buat besok Lebaran. Kemudian Agus datang menghampiri Rina. Rina sempat membahas kedekatan Agus dengan Ambar. Agus pun menjelaskan kalau dirinya sudah menganggap Ambar sebagai adiknya sendiri. Tiba-tiba pintu di dapur terbuka dengan sendirinya. Beralih ke Ambar, ia terbangunkan dengan suara yang berasal dari interkom. Ambar pun pergi keluar menuju asal dari suara itu. Dan tiba-tiba Ambar melihat sebuah tragedi di masa lalu, yang dimana Ipana sedang bersama Samsul yang terluka. Dan tiba-tiba saja Dika menyadarkan Ambar yang membuat bayangan itu menghilang. Malam pun semakin larut dan Nenek Ani terbangun karena sebab yang sama dengan Ambar. Lalu Nenek Ani pergi mengecek asal suaranya. Beliau kebingungan bagaimana bisa gramofonnya menyala dengan sendirinya. Nenek Ani juga sempat dibuat kaget dengan piring yang jatuh dari dapur. Di saat ia sedang membereskan piring-piring itu, beliau terperangah ketika melihat sosok tanpa kepala di hadapannya.
Sambil terbirit-birit, ia lari ke dalam kamar mandi yang ada di belakang. Dan tiba-tiba makhluk itu mencekik Nenek Ani dari belakang hingga lehernya terputus. Singkatnya, pagi harinya mereka terbangun kesiangan ditambah opor ayamnya basi. Lalu Ambar memberitahukan Agus kalau semalam ia mendengar suara dari interkom padahal semalam sedang mati lampu. Kemudian mereka dikejutkan dengan adanya patung tanpa kepala di ruangan tengah. Agus dan Arthur sempat saling tuduh kalau patung itu sengaja dibawa ke sini oleh salah satu dari mereka. Lalu kakek Parit memberitahukan Ambar kalau buku yang ada di dalam peti adalah buku harian seorang noni Belanda yang pernah tinggal di rumah ini. Yang intinya isi dari buku itu bahwa keluarga Belanda yang tinggal di rumah ini sangat mencintai Indonesia serta masyarakatnya. Dan hal mengerikan pun terjadi. Satu persatu keluarga si noni meninggal dunia. Ada yang dibunuh orang sampai bunuh diri. Seolah ada kaitannya dengan penglihatan Ambar semalam. Ambar menceritakan kejadian yang ia alami dan ia memberitahukan kemampuannya melihat hal-hal gaib kepada kakek Parit. Tapi yang semalam terasa aneh karena semuanya yang Ambar lihat terlihat sangat jelas. Setelah itu mereka mengabadikan momen lebaran dengan bersuah foto. Dirasa ada yang kurang, Arthur menanyakan di mana Nenek Ani berada. Mungkin karena kesibukan di pagi itu mereka tidak memperhatikan setiap orang yang tinggal di sana. Dan setelah dicek ke kamar si nenek, beliau tidak ada. Kemudian mereka berpencar mencari si nenek. Ambar dan Dika pergi ke halaman belakang. Di saat itulah Ambar mendengar suara air keran yang mengalir serta air yang melebar kemana-mana. Setelah dicek ke dalam kamar mandi, samar-samar Ambar melihat ada sesuatu. Yang ternyata itu adalah mayat Nenek Ani. Sontak saja Ambar berteriak sejadi-jadinya. Orang-orang pun menghampiri dan pada waktu itu mereka merasakan ketakutan dan kesedihan yang sama. Setelah menemukan hal yang mengerikan ini, mereka menenangkan diri sejenak. Dika merasa aneh kenapa patung itu bisa tiba-tiba ada di rumah ini. Dan Ambar juga merasakan keanehan yang sama. Di saat Ambar dan Dika sedang terlelap, mereka dibangunkan oleh suara keributan antara Arthur dan Agus. Arthur memaksa ingin membawa omanya pergi karena ia takut pembunuh Nenek Ani masih berkeliaran. Tapi Agus menahannya sebab menurutnya mereka tidak bisa meninggalkan jasad Nenek Ani begitu saja. Agus memberi penjelasan kepada Arthur bahwa mereka harus tetap berada di sini dan menunggu polisi datang. Lalu Arthur berjalan ke ruangan tengah. Ia melihat patungnya tidak ada. Setelah Agus dan kakek Parit mengeceknya, patungnya ternyata masih ada di sana. Agus pun menuduh Arthur kalau patung itu berada di sini mungkin karena ulah Arthur. Arthur yang masih tidak percaya dengan apa yang tadi ia lihat, ia menyangkal tuduhan Agus. Lalu Ambar menyela pembicaraan mereka kalau ia percaya dengan omongan Arthur. Karena semalam Ambar mendengar dan melihat hal-hal aneh di dapur. Lalu datang Pak Polisi seorang diri. Ia langsung turut berbelasungkawa dan sepertinya ia tidak diberitahukan kondisi jasad si nenek. Sebab ia menanyakan apakah si nenek pernah sakit sebelumnya. Dan setelah Pak Pol melihat kondisi jasadnya, ia terkejut ketakutan. Kemudian Pak Pol pergi ke mobil untuk memanggil bantuan. Di sisi lain, kakek Parit benarkah mungkin perempuan yang dimaksud Ambar adalah orang yang sama yang menulis buku harian ini. Dan ternyata hubungan Ipana dan Matsuya cukup dekat, yang faktanya kalau Ipana adalah perempuan penghibur Jepang. Kembali ke Pak Pol, ia melihat sebuah bayangan di belakang mobil. Dikarenakan Dika mendengar sesuatu, Dika menghampiri sumber suara itu. Hal aneh pun terjadi karena si patung yang sedang duduk tiba-tiba saja berdiri. Secara bersamaan Pak Pol masuk untuk meminjam telepon. Lalu listriknya kembali padam. Pak Pol meminta Agus untuk menunjukkan panel listriknya. Siapa tahu ada yang sengaja memadamkan listrik ini. Kemudian si patung kembali duduk dan gramofonnya menyala sendiri. Di saat Ambar akan mengeceknya, tiba-tiba ia kembali melihat kejadian di masa lalu. Ada beberapa orang pribumi yang menyeret Ipana ke dalam rumah. Kejadian ini bisa didengar oleh Arthur dan yang lain lewat interkom. Bahkan mereka bisa melihat bayangan saat Ipana disiksa oleh orang-orang itu. Lalu datang Mitsuya menghasut para pribumi bahwa mereka telah melakukan hal yang benar karena orang-orang Belanda telah menjajah bangsa ini selama ratusan tahun dan mereka pantas mendapatkan hukuman. Mitsuya berjanji akan membantu para pribumi. Ipana yang sudah tidak berdaya, ia bersumpah akan membuat hidup orang-orang ini tidak tenang. Kemudian Mitsuya menebas leher Ipana hingga putus. Setelah itu Samsul membawa jasad Ipana ke ruangan bawah tanah di rumah sebelah. Sementara Mitsuya ia membuang kepalanya di sumur belakang. Arthur dan yang lain menyusul Ambar ke ruangan bawah tanah.
Di sana Samsul menyemen tubuh Ipana sambil mengenang saat mereka kecil dulu sering bernyanyi lagu yang sedang diputar saat ini. Kemudian Samsul pergi keluar untuk melawan para tentara Jepang. Tiba-tiba kursi yang dipakai untuk menyemen tubuh Ipana terjungkal. Saat bersamaan hantu Ipana muncul mencekik Pak Pol. Ambar dan yang lain hanya bisa berteriak histeris, sementara Agus ia memberanikan diri untuk menolong Pak Pol. Sayangnya hantu itu malah berbalik menyerang Agus dan mencopot kepala Agus. Sambil ketakutan, Pak Pol menginstruksikan yang lain untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, mobilnya tidak bisa di-starter dan Ipana terus meneror mereka lewat radio. Ia meminta kepalanya untuk dikembalikan. Tiba-tiba Oma Ida ditarik keluar mobil, disusul oleh Arthur yang ingin menyelamatkannya, sementara yang lain mereka tertahan di dalam. Oma Ida dan Arthur pun mati di tangan si hantu. Setelah menghabisi mereka berdua, si hantu pun pergi, dan Ambar berpendapat bagaimana kalau mereka menghancurkan patung yang ada di dalam rumah. Siapa tahu roh gentayangannya akan hilang. Dan sesaat sebelum dihancurkan, Ambar teringat bahwa kepala Ipana dibuang di dalam sumur. Lalu Papol menghancurkan patungnya, kemudian mereka menyirami si patung dengan alkohol, dan berniat akan membakarnya di dalam sumur. Ketika akan dibakar, korek apinya tertinggal di dalam rumah. Si kakek dan Papol pun pergi mencari korek itu. Tiba-tiba si hantu datang kembali mencekik Ambar dan Dika. Rina yang melihat itu, ia menghantam si hantu yang mengakibatkan Ambar dan Dika terjatuh ke dalam sumur. Untungnya mereka berdua tidak kenapa-napa. Ambar yang sedang terancam, ia mempersenjatai diri dengan sebuah kapak. Dan di saat si hantu itu muncul lagi, Ambar menebasnya, yang hampir saja tebasannya mengenai Dika. Rina pun menyuruh Pak Pol untuk melemparkan korek itu ke arah Ambar. Tiba-tiba saja si hantu menyergap Ambar dari belakang. Ketika Ambar hampir tewas, Dika dengan segera menyalakan korek itu dan membakar patungnya. Seketika saja roh hantu itu pun ikut terbakar dan Ambar selamat dari maut. Tenang, bantuan segera datang. Singkat saja, pagi pun terang. Para polisi datang disusul oleh Ibu Wati. 1 minggu setelah kejadian itu, para penghuni rusun pindah, begitu juga dengan Ibu Wati, Ambar dan si kakek serta Rina akan meninggalkan tempat ini. Sesaat setelah mereka pergi, tiba-tiba gramofonnya menyala dengan sendirinya. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.